Halo semuanya para calon TNI di Indonesia. Kali ini saya akan menceritakan kisah hero dari kesatuan TNI kesayangan kita, dari Baret Merah Kopassus, yang memilih gugur demi menyelamatkan teman-temannya di medan pertempuran. Tanpa basa-basi mari simak kisah hero dari Praptu Suparlan ini. Kisah prajurit Kopassus Pratu Suparlan, tubuh dihujani peluru tapi mampu habisi 83 pemberontak. Satu lagi abdi negara yang pantas mendapat julukan pahlawan atau hero. Cerita Pratu Suparlan, anggota Kopassus yang gugur melindungi rekan-rekannya di medan perang, menjadi satu di antara kisah heroik yang menggetarkan hati. Pratu Suparlan merupakan seorang tentara komando pasukan khusus Kopassus yang mengorbankan nyawanya demi negara. Kisah heroik ini terjadi di medan perang wilayah Timor Timur atau sekarang bernama Timor Leste seperti dilansir tribunjambi.com dari laman Timor Timur pada tanggal 9 Januari tahun 1983, saat satu unit gabungan tentara Nanggala LI Kopasanda pimpinan Letnan Poniman Dasuki tengah berpatroli di Cafe 34-34, Komplek Liasidi, suatu daerah sangat rawan di pedalaman. Maklum, daerah tersebut merupakan tempatnya para pentolan pemberontak Fretilin yang tak sungkan menghabisi anggota TNI yang mereka jumpai. Tiba-tiba sepasukan kecil TNI ini dihadang oleh sekitar 300-an Fretilin, sayap militer terlatih Timor Timur, lengkap bersenjatakan senapan serbu, mortar, dan GLM. Terjadilah pertempuran tak imbang antara ratusan Fretilin di ketinggian, dengan TNI pada posisi di pinggir jurang. Satu persatu anggota pasukan kecil ini gugur, dimangsa peluru Fretilin. Menyadari hal ini, dan tim segera memerintahkan pasukan untuk meloloskan diri ke satu-satunya peluang, yakni ke celah bukit. Namun hanya sedikit waktu yang tersisa bagi pasukan kecil ini, sehingga Pratu Suparlan menyatakan pada komandannya untuk terus maju, sementara ia sendiri memilih untuk menghadang musuh. Disinilah jiwa seorang patriot terbukti. Pratu Suparlan membuang senjatanya dan mengambil senapan mesin milik rekannya yang gugur. Tanpa gentar sedikit pun, ia menerjang ke arah pasukan Fretilin. Hamburan peluru senapan mesin musuh yang mengoyak tubuh Pratu Suparlan, dibalasnya dengan rentetan peluru, hingga amunisinya habis. Meski bersimbah darah, prajurit Kopassus ini tetap tegar bagai banteng ketaton. Bukannya roboh seperti harapan musuh, Pratu Suparlan justru menghunus pisau komandonya, lalu berlari mengejar Fretilin ke tengah semak belukar, dan merobohkan 6 orang. Tak terhitung jumlah peluru yang telah menancap di tubuhnya, membuat seragam loreng yang dikenakan Pratu Suparlan berubah warna menjadi merah akibat darah yang mengucur deras dari luka-lukanya. Namun ia tak menyerah, meski pasukan komunis itu menjadikannya bulan-bulanan peluru. Tibalah Pratu Suparlan pada ambang kesanggupannya, ia terduduk dan tak lagi mampu menggenggam pisau komandonya. Ia kehabisan darah, namun ia tak pernah kehabisan akal maupun semangat untuk membela Ibu Pertiwi dari rongrongan pemberontak. Tetap cerdas di ujung nafas. Saat jatuh terduduk, pasukan Fretilin segera mengerumuninya, dan memberikan sebuah tembakan di lehernya. Setelah puluhan musuh makin dekat mengepungnya, dengan sisa tenaga yang ada, ia susupkan tangan ke kantong celana. Dalam hitungan detik, dicabutnya pin granat, lalu ia melompat ke arah kerumunan Fretilin di depannya seraya berteriak, "Allahu Akbar!" Dentuman keras membahana, mengiringi robohnya puluhan prajurit komunis, bersama seorang prajurit Kopassus bernama Prajurit 1 Suparlan. Sementara itu, sisa pasukan, unit Suparlan, yang tinggal 5 orang, telah menguasai ketinggian di celah bukit. Melihat gugurnya Pratu Suparlan, dari atas bukit mereka menghujani tembakan kepada kerumunan Fretilin. Jatuh korban dari kedua belah pihak. Tak lama, pasukan bantuan pun tiba, dan segera membantu memukul mundur Fretilin. Ketika pertempuran yang berlangsung hingga malam ini berhenti, pasukan bantuan menemukan puluhan prajurit yang gugur, dari kedua belah pihak. Di antaranya adalah 7 orang unit Pratu Suparlan. Jenazah Pratu Suparlan sendiri ditemukan dalam keadaan tidak utuh. Sedangkan dari pihak Fretilin yang kehilangan 83 orang milisinya, sisanya beberapa ditangkap hidup-hidup. Keberanian, kecerdasan, dan baktinya pada Ibu Pertiwi, membuat negara menganugerahi KPLB, kenaikan pangkat luar biasa, kepada Prajurit 1 Suparlan satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula yaitu Kopda, Anem. Tanda jasa bintang sakti pun diberikan pada Kopda, Anem, Suparlan pada tanggal 13 April tahun 1987, melalui Kepres No. 20, TKTH, 1987,
Nama Suparlan terpahat di atas batu granit hitam Monumen Seroja, di Komplek Markas Besar TNI Cilangkap, serta diabadikan sebagai nama lapangan udara perintis di Pusdikpasus Batu Jajar Bandung yang diresmikan oleh Kasat Jenderal TNI Edi Sudrajat pada tanggal 26 Mei tahun 1991. Kepada 7 personel yang gugur dari unit Suparlan, negara juga menganugerahkan kenaikan pangkat. Sebelumnya, setelah pertempuran sengit yang menewaskan prajurit Suparlan dan ketujuh personel lainnya, Komandan Fretilin mengirimkan surat kepada pasukan Kopasanda. Surat tersebut berisi tentang pernyataan salut mereka atas keberanian dan perlawanan yang dilakukan oleh prajurit 1 Suparlan. Majalah Baret Merah edisi April tahun 2014. Asteris, itulah kisah Pratu Suparlan yang memilih mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan teman-temannya. Sebuah cerita yang menyedihkan juga membanggakan, bukan? Lebih baik pulang tinggal nama daripada gagal di medan perang.